Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Horas, Samang dan Inang sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini melalui renungan harian HKBP Bandung Reformanda Selasa 17 Februari 2026, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah, Allah kami yang Maha Kasih, yang selalu setia menemani dan menjaga kami di hari-hari yang kami lewati. Pada hari ini kami mau berdoa kepada Engkau Tuhan, meminta pertolongan atas kehidupan yang akan kami jalani. Melalui firman-Mu, kami hendak bertemu dengan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan mengasihi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita hari ini bertemakan seturut gambar rupa Allah. Diambil dari ayat firman Tuhan, Kolose 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam bahasa Batak, Ibana do sumani debata naso taridai, na parjolo tubu sian nasa natinopa. Amang dan Inang, ayat ini menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan, diciptakan seturut dengan gambar rupa Allah. Yesus sendiri adalah gambaran representasi sempurna dari Allah yang tidak kelihatan. Sifat, karakter, dan pekerjaannya terwujud nyata dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang ingin tahu seperti apa wujud Tuhan Allah kita, bagaimanakah Tuhan yang kita sembah itu. Namun karena Allah adalah mulia, sedari dulu sampai sekarang, kita tidak bisa melihat wujud rupanya. Tapi bukan berarti Allah itu adalah hayalan semata. Kemuliaan Allah begitu dahsyat, sehingga manusia yang fana ini tidak bisa melihatnya secara langsung. Tertulis dalam Keluaran 33 ayat 20, demikian firman Tuhan. Allah berkata kepada Musa, "Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Kemudian pun di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh manusia."
Bukan Allah menyembunyikan dirinya dari kita, namun keterbatasan kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya. Tapi ia bisa dilihat melalui Yesus Kristus, seperti ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Allah yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, gambaran Allah yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Dalam Kolose 1 ayat 15, ia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ciptaan, kita sebagai ciptaannya bisa melihat Allah melalui ciptaan Allah, seperti misalnya alam semesta yang Dia ciptakan dan karya-karya Allah lainnya. Bisa kita baca dalam Roma 1 ayat 20. Dan Allah menyatakan dirinya juga melalui firman. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Amang dan inang segambar dengan Allah berarti, sebagai manusia kita memiliki martabat dan nilai khusus di atas ciptaan lain. Nilai kesulungan yang mempunyai kekhususan dan spesial di muka bumi ini. Yang kedua, kita diciptakan untuk menguasai bumi dan ciptaan Allah lainnya sebagai Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, kita memiliki sifat Allah yang kasih, memiliki kemampuan berpikir, dan kita diizinkan melayani Allah di gerejanya. Inilah yang membuat manusia begitu berharga. Kita diciptakan dengan tujuan mulia dan untuk memuliakan Allah, dan juga bisa langsung berbicara kepadanya melalui doa-doa dan pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sebagai ciptaan Allah yang diciptakan seturut gambar Allah, tetap hidup kudus, adil, dan mulia, karena Allah menginginkan kita demikian. Milikilah sifat Allah yang mengasihi tanpa batas waktu, berbelas kasih, dan penuh damai kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami seturut rupa Engkau. Di tengah-tengah kondisi sulit ini, biarlah kami bisa terus mencerminkan Tuhan dengan menjadi penyaluran kasih bagi sesama, penghibur bagi yang berduka, dan pembawa damai bagi sesama. Tolong juga para pemimpin umat, para pemimpin dan menjadi gembala, pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap menjadikan dirinya kuat dan bijaksana, serta melayani dengan sungguh, sebagaimana Engkau pun memperlakukan kami dengan baik dan penuh kasih. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.